Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi nih dalam program Lipstick alias Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, Lipstick hari ini bakal mengulas mengenai haifu yang bisa membuat wajah menjadi tirus. Nah untuk membahas mengenai haifu ini kita sudah bersama dengan Dr. Foni. Halo dok. Halo. Halo, ya Tribuners, Dr. Foni ini adalah penanggung jawab dari Kusuma Beauty Clinic ya dok ya? Iya betul. Iya. Nah, Dokter Foni, sebelum kita ngobrol soal tema nih, Dokter Foni, boleh dong kenalin diri dokter gitu. Dokter prakteknya tuh hari apa aja sih, dok? Oke. Selamat siang. Ketemu lagi sama saya Dr. Foni dari Klinik Kecantikan Kusuma. Saya tuh di Kusuma hampir setiap hari ya. Heeh. Senin sampai Sabtu kecuali hari Rabu. Jadi hari Rabu itu hari off-nya saya. Oh iya. Jadi kalau mau ketemu dokter ya tinggal Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu ada nggak, dok? Oh, Berarti juga kalau Minggu di sini nggak ada dokter. Jadi nggak buat ada dokter perawatan ya. aja. Iya, Dok. Nah, Dok, kita sekarang langsung ke tema aja, Dok ya. Nah, dengar-dengar nih, Dok, HIFU ini adalah suatu treatment yang dia bisa menggantikan apa, Dok ya? Operasi plastik gitu, Dok. Jadi tanpa harus operasi plastik, wajah jadi tirus, jadi kencang gitu lah, Dok. Itu sih, Dok, info yang saya dengar gitu ya. Nah, sebenarnya HIFU itu apa sih, Dok? Oke, jadi tadi kalau misalnya dibilang menggantikan operasi plastik, enggak juga seperti itu sih. Heeh. HIFU itu singkatan dari High Intense Focus Ultrasound. Jadi itu adalah suatu treatment dengan menggunakan sebuah alat. Alatnya menggunakan gelombang ultrasound, jadi dia gelombang panas yang kita lakukan, yang akan ditembakkan ke jaringan kulit sehingga nanti akan merangsang pembentukan kolagen, pembentukan serat-serat fibrinoblast. Jadi kulitnya akan kelihatan lebih kencang. Gitu. Iya. Nah, kalau HIFU ini sudah mulai tren di Lampung ini dari kapan, Dok? Di Lampung ya, HIFU tuh sebenarnya udah lama loh. Udah Mm-mm. lama, udah mungkin 10 tahunan sudah ada sebenarnya HIFU, tapi di Lampung ini mungkin 2 tahun belakangan lah ya, 2 tahun belakangan ini sih mulai ngetren lagi. Kenapa ya? Karena Lampung tuh tergantung mood-moodan kalau saya bilang. Kayak misalnya ada beberapa treatment yang lain juga sebenarnya itu udah lama, tapi entah kenapa sekarang booming lagi gitu. Jadi Mm-mm. tergantung influencernya. Iya juga ya, Dok ya. Influencer yang Ya, lagi mempromosikan treatment apa, ya itulah yang banyak orang lakuin itu, Dok ya. banyak yang ikut gitu. Heeh. Iya. Nah, manfaat dari HIFU sendiri ini apa ini, Dok? Kok bisa jadi tren kayak sekarang ini, Dok? Oh ya, nah jadi sekarang ini kan banyak tuh ya Mm-mm. remaja, ibu-ibu muda lah juga sebenarnya yang arah kiblatnya kan ke Koreaan ya. Jadi Mm-mm. semua tuh pengennya V-shape. Heeh. Pipinya tuh pokoknya kelihatan V yang dagunya lancip gitu. Oh, heeh. Nah, mungkin karena itu jadi mereka tuh ngerasa kalau misalnya pipinya cabi, pipinya bulat, jadi pengennya dibikin V-shape. Nah, Mm-mm. makanya HIFU itu salah satu fungsinya adalah untuk mengencangkan area pipi itu salah satu ya. Padahal fungsi dari HIFU itu sendiri banyak. Jadi untuk mengencangkan area pipi, terus menghancurkan lemak di area pipi sehingga kulit wajahnya kelihatan lebih lurus. Mm-mm. Tapi sebenarnya HIFU sendiri tidak hanya bisa dikerjakan di area pipi, tapi bisa di area tubuh juga bisa, untuk double chin di area dagu, untuk area mata itu juga bisa. Mm-mm. Jadi kembali lagi si HIFU ini cara kerjanya adalah gelombang panas yang ditembakkan ke dalam lapisan kulit. Nanti si gelombang panas itu sendiri akan merangsang kolagen dan serat-serat fibrinoblast sehingga dia akan membuat kulit kita lebih kencang. Iya. Menembakkan gelombang panas itu tuh yang maksudnya kayak nembakin laser gitu, Dok ya? Iya, kurang lebih seperti itu, tetapi Mm-mm. bukan sinar laser yang ditembakkan, tapi Mm-mm. gelombang ultrasound.
Makanya namanya HIFU, U-nya kan dari ultrasound. Jadi gelombang ultrasound ditembakkan. Iya. Itu berapa kali HIFU itu, Dok? Baru hasilnya kelihatan, Dok? Apa sekali hasilnya sudah kelihatan? Satu kali hasilnya sudah kelihatan, tetapi tidak saat itu, gitu. Nah, kalau ditanya berapa kali, saya tuh selalu menjelaskan, saya nggak bisa bilang, oh 2 kali, 3 kali, karena setiap orang kan pasti custom ya. Ada orang yang memang cabinya banget, ada orang yang sebenarnya cuma butuh pengencangan sedikit. Jadi kalau ditanya berapa kali, estimasi lah, rata-rata sih kita butuh pengulangan sekitar 2 atau 3 kali. Tapi apakah sekali sudah ada hasilnya? Ada. Setelah 1 kali pengerjaan, itu 1 minggu dia sudah mulai kelihatan, karena dia berproses. Lalu semakin hari akan semakin kelihatan tuh hasilnya. Jadi cara kerjaannya HIFU tuh jangan mengharapkan hari ini treatment, hari ini langsung tirus. Hari ini treatment, hari ini langsung V-shape, enggak. Dia perlu proses. Iya. Itu hasilnya semakin hari semakin kelihatan lebih baik. Oh gitu. Jadi nggak langsung kelihatan, nggak kayak facial langsung kelihatan kinclong gitu nggak ya, Dok ya? Jadi butuh waktu seminggu baru kelihatan ya, Dok, ya gitu. Betul. Karena sekali lagi cara kerjanya itu adalah dengan merangsang kolagen. Kan bukan sulap nih, digosok-gosok tiba-tiba kolagen muncul. Jadi kita setrikain tuh ya, kita treatment hari itu, kolagen terangsang, terus dia berproses regenerasi dan sebagainya. Makanya 1 minggu dia baru kelihatan hasilnya, dan prosesnya terus berlanjut. Nanti pengulangan tuh kira-kira 2 atau 3 minggu biasanya saya anjurkan untuk lakukan pengulangan kembali kalau yang butuh diulang. Iya. Dalam kondisi yang gimana yang dokter bilang, oh ini harus diulang gitu? Dalam kondisi kalau misalnya sehabis treatment 2 minggu, pasti kita minta pasien untuk kontrol kan. 2 minggu kontrol ya. Kita lihat, masih kurang ini ya, masih kurang naik, atau oh ya masih tembem gitu. Atau bisa juga kadang-kadang saya tanyain sih ke pasiennya, udah cukup puas belum? Kamu udah merasa kamu udah tirusnya mau segini atau masih mau lebih dilancipin gitu kan? Dan sometimes kadang-kadang juga bisa kita treatment dengan kombinasi yang lain. Jadi tidak semua orang yang mau V-shape harus di HIFU ya. Saya melenceng sedikit dari treatment HIFU. Jadi pipi cabi itu sendiri sebenarnya terbentuk dari beberapa komponen kan. Apakah itu lemak, apakah itu karena kulitnya yang mengendor, ataukah karena rahangnya yang besar. Jadi wajahnya kelihatan lebar. Nah, biasanya kita analisa dulu ini kebutuhannya di mana, sehingga apa nih yang perlu ditreatment. Misalnya, lemaknya masih tebal, berarti jangan cuma HIFU, perlu dikombinasi dengan mesolipo atau penyuntikan protein untuk menghancurkan lemak. Rahangnya besar, berarti kamu butuh kombinasi dengan botox, seperti itu. Oh gitu. Jadi dokter melihat dulu ya, Dok, ya, apakah ini perlu dikombinasi juga atau cukup dengan HIFU aja gitu, Dok ya? Nah, jadi karena pembahasan hari ini jangan nanti semata-mata pokoknya kalau mau tirus harus pakai HIFU, enggak. HIFU memang salah satu yang bisa membantu, tetapi kadang-kadang perlu juga dikombinasi dengan treatment yang lain. Iya, itu sebabnya makanya sebelum treatment itu dokter harus komunikasi dulu ya dengan pasiennya gitu ya. Betul, itu pentingnya konsultasi yang cocok. Yang cocoknya untuk saya itu apa gitu. Iya. Nah, setelah HIFU, Dok, itu apa yang tidak boleh dan harus dilakukan oleh pasien ini, Dok? Setelah HIFU atau sebelum HIFU ini treatment yang termasuk nyaman. Jadi tidak ada downtime. Downtime itu artinya pasca treatment dia tidak ada reaksi-reaksi yang berlebihan. Jadi hampir tidak ada pantangan apa-apa sih, baik itu sebelum maupun sesudah treatment. Kalau efek pasca treatmentnya apa? Efek pasca treatment kemerahan paling hanya
sesaat sih setelah kita masker biasanya kemerahan hilang, tetapi ada rasa seperti nyut-nyutan beberapa hari itu yang biasanya baru hilang, hanya itu saja. Tapi pasca treatment tetap menggunakan skincare yang sehari-hari dipakai tetap seperti biasa, nggak apa-apa, nggak ada pantangan apa-apa karena ini treatmentnya nyaman. Iya. Termasuk krim malam, Dok. Perlu bisa langsung dipakai nggak, Dok? Biasanya kalau pasca treatment saya selalu suruh hentikan krem malam hanya satu malam aja, besoknya sudah normal. Itu berlaku untuk treatment apa saja. Berlaku untuk treatment apa saja. Nah, Dok, termasuk dokter ini nggak, Dok, menyarankan ini nggak ke pasien? Ini kan dia kan pipinya cabi nih sebelumnya, makannya dijaga gitu biar nggak cabi lagi. Gitu iya dong, otomatis. Nanti cabi lagi kan dia. Betul. Jadi orang kalau mau tirus ya otomatis pola makannya, gaya hidupnya juga harus dijaga. Jangan mentang-mentang nggak apa-apa deh pipinya tembem nanti bisa di HIFU, tapi makannya tetap banyak. Ya kita lagi nembakin tuh si HIFU, tembak cetek, lemaknya baru mau dihancurin diisi lagi, baru mau dihancurin diisi lagi, ya kapan selesainya gitu kan? Betul, itu juga. Kemudian terus untuk pola makan yang sehat juga penting, karena kan sekali lagi ini alat ini membantu merangsang pembentukan kolagen, dan pembentukan kolagen itu juga bisa dibantu dari pola makan kita yang sehat. Jadi kulitnya nggak gampang mengendor. Kemudian penggunaan sunblock itu juga penting, karena pada saat kita keluar tidak menggunakan sunblock, itu sinar matahari sekali lagi bisa merusak kolagen. Jadi namanya photo damage. Iya, jadi percuma, Dok, ya udah di HIFU berapa kali tapi tetap makannya ya gitu, Dok. Iya. Nah, Dok, dalam kondisi kulit yang gimana, Dok? Nggak boleh, dokter, nggak boleh ini HIFU dulu ini. Biasanya kulit yang lagi iritasi, kemerahan, atau yang lagi berjerawat yang meradang. Lagi ada jerawat yang meradang, lagi kemerahan, lagi ada pengelupasan, itu biasanya tidak saya izinkan, karena treatment ini kan sekali lagi gelombang panas, jadi dia pasti waktu ditembakin tuh rasanya panas, kemudian dia kan agak ditarik, digosok. Jadi kalau misalnya kulitnya memang lagi kemerahan atau ada pengelupasan atau bahkan lagi ada jerawat yang meradang, nanti akan memperparah kondisi sebelumnya. Jadi harus disembuhin dulu ya, Dok, ya, jerawatnya itu ya. Kalau yang lagi berjerawat, iya. Saya sih kalau misalnya ada orang, Dok ada flek, ada jerawat, pipi tembem, saya selalu bilang tuh jerawat beresin dulu deh. Percuma juga kan pipinya V-shape tapi terus penuh jerawat di mana-mana. Iya, tapi kalau tinggal sisa jerawat, bekas jerawat gitu kayak scar gitu nggak apa-apa ya, Dok, ya? Iya, kalau tinggal sisa bekas jerawat aja nggak apa-apa. Nah, terus Yang Dok, penting, itu kan kondisi kulit, Dok, ya. Kalau kondisi fisiknya, misalnya mungkin dia lagi hamil, lagi menyusui atau ada penyakit tertentu gitu, gimana, Dok? nggak ada, kecuali ya ibu hamil tadi itu. Kalau ibu hamil memang sebaiknya tidak melakukan treatment apapun yang menggunakan gelombang-gelombang ya, baik itu gelombang listrik, gelombang panas, terus laser dan sebagainya. Jadi kalau ibu hamil itu kondisi khusus, jadi memang tidak diizinkan. Tapi untuk yang lain-lain semua boleh, siapa saja boleh. Untuk kondisi fisik apapun boleh, tidak masalah. Termasuk dia kalau punya penyakit, ada nggak, Dok, penyakit yang pantangan gitu, nggak boleh HIFU? Nggak ada sih. Kecuali sakit jantung kayaknya karena takut kaget aja, tapi enggak sih, pada prinsipnya siapa saja boleh. Hanya mungkin yang perlu dikasih tahu kalau misalnya bagi pengguna HIFU itu kalau ada gigi berlubang, misalnya ada gigi berlubang atau menggunakan itu behel ya, alat gigi, itu perlu dikasih tahu ke dokternya. Kenapa? Karena pada saat pengerjaan HIFU biasanya akan ada rasa ngilu di area-area tulang. Jadi kalau ada gigi berlubang itu syarafnya tuh kayak langsung nusuk gitu.
Mm-mm. Jadi kalau gigi berlubang perlu dikasih tahu sehingga nanti bisa kita akalin. Jadi pada saat pengerjaan dia tidak terlalu terasa ngilu banget. Mm-mm. Termasuk behel. Jadi kalau behel sih dokter harusnya udah bisa lihat sendiri ya. Dok, saya pakai behel. Jadi area-area behel itu pas penarikan harus diatur arahnya. Mm-mm. Iya, berarti kalau lagi sakit gigi nggak boleh dok. Kalau lagi ngenyut banget jangan. Giginya udah sakit, ditambahin HIFU lebih sakit kepala. Nanti dokternya bisa dilempar. Bisa diamuk sama dia dok ya. Iya. Iya. Ya, kalau usia dok, amannya usia berapa dok HIFU ini dok? Usia juga saya rasa tidak ada batasan usia ya. Siapa saja yang membutuhkan bisa lakukan HIFU. Tetapi biasanya kalau diambil penelitian, rata-rata orang yang pipinya cabi atau mulai mengendur itu kan di atas 20-an ke atas, 25 ke atas deh. Dimana mungkin konsumsi makanannya sudah mulai berlebihan, atau di usia 25 tahun ke atas orang-orang yang tidak melakukan perawatan kulitnya juga umurnya sih masih 20-an tapi kulitnya mengendor. Nah, itu bisa lakukan HIFU. Jadi tidak terbatas umur. Lebih kepada siapa yang butuh boleh saja. Iya. Nah, termasuk gini nggak dok? Kalau misalnya dia masih muda ya dok ya, sebelum dia HIFU, dokter ngelihat dulu nggak itu dari mungkin dari bentuk wajahnya dia, dari gimana? Nanti takut nggak setelah HIFU bentuk wajahnya malah aneh gitu? Ngeliat-ngeliat gitu dulu nggak sih dok? Iya, selalu pasti. Itu sih kalau treatment apa aja kita pasti harus selalu melakukan yang namanya assessment. Assessment itu jadi kita harus mengharmoniskan wajah. Jadi nggak semata-mata dok saya mau hidung saya mancung, dok saya mau alis saya begini gitu terus diturutin semua. Enggak, saya akan kasih masukan, oh kamu tuh bagusnya begini supaya wajahnya harmonis tuh begini. Oh kamu nggak cocok lakukan ini tapi cocoknya lakukan itu, seperti itu. Jadi pasti kita akan lakukan assessment. Tapi kalau tadi Dini bilang apakah setelah HIFU ada kemungkinan kelihatan wajahnya jadi aneh? Enggak sih. Sekali lagi HIFU ini treatment yang cukup nyaman. Efeknya enggak sedahsyat yang dibayangkan, tapi dia berproses. Jadi akan bikin aneh banget gitu enggak. Saya cuma pernah punya satu pengalaman ya. Dia pipinya lumayan tembem. Jadi pas saya HIFU 2 atau 3 hari kemudian dia review, dok pipi saya udah berubah, tapi yang satu masih tembem, yang satu udah tirus, jadi nggak simetris yang, jadi yang sebelah kayak orang sakit gigi gitu. Paling itu aja. Saya bilang ya udah, nanti kan kita akan lakukan pengulangan lagi setelah 2 atau 3 minggu. Iya, cuman kayak gitu aja dok kasusnya dok. Iya, selebihnya jadi aneh gitu, yang berlebihan enggak sih. Iya, soalnya kan saya suka ngelihat ada orang itu yang kadang itu dia setelah treatment itu bentuk wajahnya kok jadi malah aneh gitu ya, malah kata saya kebagusan sebelum treatment deh gitu. Ya, karena setiap orang kan kadang-kadang punya keinginan masing-masing. Kayak contohnya ini kita melenceng sedikit, misalnya kita mengerjakan hidung. Menurut saya nih, saya bilang, oh ini udah bagus nih, udah ya segini aja tingginya, udah cocok nih dengan wajah kamu, nggak kelihatan aneh. Tapi menurut dia, enggak lah dok, saya masih kurang mancung, masih kurang tinggi, mau ditambahin lagi gitu. Ada kan yang seperti itu. Jadi menurut pandangan Dini, kayaknya bagusan tembem deh gitu. Menurut dia enggak. Jadi setiap orang kan punya ekspektasi sendiri ya sama dirinya sendiri. Iya. Nah dok, ini sedikit pengetahuan aja dok ya buat orang-orang dok ya. Apa sih dok yang menyebabkan pipi itu jadi tembem atau dari cabi? Apakah hanya karena kebanyakan makan? Apakah hanya karena faktor usia saja atau ada penyebab lain dok? Sekali lagi pipi cabi itu kita lihat dulu efeknya karena apa? Apa karena struktur tulangnya? Apa karena memang penimbunan lemaknya banyak? Atau
atau karena elastisitas kulitnya yang mengendor. Jadi pipi cabi bisa disebabkan karena pertama struktur rahang atau struktur tulang wajah. Nah itu treatmentnya biasanya kita perlu lakukan botok. Kemudian kalau yang karena penimbunan lemak, misalnya kita raba di sini, oh ya ini lemaknya banyak, ya itu berarti pasti harus ngurangin makan. Atau bisa juga kita lihat ini umurnya masih muda tapi kok kulitnya mengendor ya, sehingga lemaknya karena gaya gravitasi lemaknya bisa bikin kulitnya jadi turun. Nah itu kan juga bisa bikin wajah kelihatan tidak simetris atau kelihatan kotak. Nah itu kita perlu lakukan HIFU. Iya. Jadi macam-macam ya, karena penimbunan lemak karena pola makan, atau memang karena struktur rahang atau struktur tulang wajah, atau memang karena pola hidup atau gaya hidup sehingga terjadi photo damage atau kerusakan elastisitas kulitnya. Iya. Nah dok, daripada kita treatment kan lebih baik kan kita cegah ya dok ya. Treatment kan berarti ngeluarin duit ya dok ya. Nah itu cara mencegah dari si pipi cabi ini nih gimana ini dok? Bisa nggak dok? Kecuali kalau struktur ya, memang kalau strukturnya nggak bisa dicegah ya. Kalau yang lainnya? Yang lainnya pertama tetap menggunakan skincare seperti biasa. Sekali lagi sunblock. Untuk kita yang tinggal di Indonesia, sunblock itu sangat penting dan fungsinya banyak banget. Jadi nggak pakai sunblock itu bukan hanya urusan, aduh kalau nggak pakai sunblock nanti fleknya muncul, mukanya hitam dan kusam, enggak. Sekali lagi sinar matahari UVA dan UVB itu kan mampu merusak jaringan-jaringan struktur kulit, seperti dia merusak kolagen, merusak fibroblast. Jadi selain dia kusam, kulitnya juga lebih gampang keriput, lebih gampang kendor. Nah kalau kulitnya kendor, itu dia akan membuat pipi juga lebih cabi karena gaya gravitasi itu lemaknya akan turun. Jadi yang pertama gunakan skincare atau gunakan sunblock, jangan lupa. Kemudian yang kedua yaitu pasti tadi pola makan harus dijaga supaya tidak terjadi penimbunan lemak. Apalagi misalnya untuk orang-orang yang secara genetik punya daerah predileksi. Kalau bahasa kedokteran kita daerah predileksi. Kalau dia gemuknya di pipi duluan. Ada orang yang, dok saya kalau berat badannya naik, yang besar perutnya misalnya, atau dok saya kalau berat badan saya naik, yang membesar lengannya. Ini orang yang, dok saya kalau misalnya berat badan saya naik 1 kilo aja, badan sih nggak besar tapi pipi langsung kelihatan bulat gitu kan. Nah itu pasti kan harus dijaga. Iya. Oh yang yang kendur di usia muda itu mungkin yang dia masih muda tuh jadi kelihatannya kayak udah tua gitu dok, penuaan dini ya dok ya? Iya, penuaan dini. Satu tips lagi bisa juga pada saat membersihkan wajah, sisa-sisa make up, sisa-sisa skincare yang kita gunakan itu kan juga perlu dibersihkan dengan benar, karena kalau enggak akan terjadi residu-residu. Nah itu juga bisa menyebabkan kulit kita kelihatan lebih tua. Nah salah satu tips supaya kulitnya tetap kelihatan kencang pada saat membersihkan wajah itu selalu bawa ke arah atas. Dan lakukan pemijatan, jangan digosok-gosok. Kadang-kadang ada orang yang sabaran cuci muka digosok-gosok kan, maksudnya biar cepet biar rontok. Nah itu malah akan terjadi iritasi. Tetapi kalau kita lakukan cuci muka tuh sambil dinikmatin gitu loh, dicuci, dipijat ke arah atas, daerah dahi kita lakukan pemijatan. Nah itu juga akan membantu untuk pembentukan kolagen. Jadi kalau mau HIFU boleh, tapi kan ngulangnya nggak banyak-banyak. Iya. Oh berarti selama ini orang salah dok ya. Saya sendiri juga salah dok berarti dok. Saya juga kalau bersihin muka ya gini aja udah. Kan bawanya pengen cepet aja. Iya, jangan lakukan pemijatan. Jadi seperti facial di rumah. Itu juga membantu. Supaya kulit kendor. Iya, apalagi kalau udah buru-buru kan dok ya. Ya udah lagi. Yang penting kena sabun gitu ya. Oh ternyata itu bisa bikin kulit kendur juga dok kayak gitu dok ya. Iya dong.
kamu gosok-gosok atas bawah, tapi kalau kamu lakukan pemijatan, apalagi mau V-shape, nah di sini dipijit ke arah atas, ini pijit ke arah atas. Lama-lama kan V-shape tuh. Minimal mencegah, minimal memperlambat. Iya. Itu berapa detik, Dok? Kira-kira, Dok? Berapa detik ya? Nggak nyampe Dua kali mungkin. dua kali putar. 2 kali putaran aja gitu ya. Iya, maksudnya daerah sini 1, 2 naik, 1, 2, terus daerah sini 1, 2, udah. Jangan lupa nih area leher juga. Nah iya, leher itu yang paling sering orang lupa, Dok. Leher juga bisa di haifu loh ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang kan di leher juga terjadi kerutan-kerutan ya. Karena leher emang betul daerah yang paling suka diabaikan. Jadi leher juga bisa di haifu supaya lehernya tetap kencang, nggak ada kerutannya. Lalu ibu-ibu tuh yang kulit mata atau kelopak atasnya sudah mulai menurun, saya buka kacamata ya. Kan ini kelopak atasnya tuh kan kadang suka menurun tuh. Ini juga bisa di haifu nih, biar dia naik ke atas. Iya. Untuk mengurangi timbunan lemak di area sini, jadi nggak kendur. Oh ya, biar nggak turun terus nggak ada kerut-kerutan itu, Dok ya, suka yang ada di sini itu kan ya, kayak saya lihat itu. Iya, tapi ya untuk kerutan bisa, tetapi ini lebih untuk gimana ya? Dini suka lihat ada orang yang kelopak matanya tuh udah kayak turun. Itu kan karena pasti kolagen di area sininya tuh udah habis, sehingga karena gaya gravitasi ada lemak dia turun, makanya ini kita tarik ke atas. Atau untuk kantong mata, kadang-kadang mata yang sudah mengendor. Nah ini jadi kita ngomongin fungsi dari haifu yang lain ya. Jadi tidak hanya semata-mata untuk pipi tirus, tapi untuk kantong mata. Jadi yang matanya berkantong kayak apa ya? Bukan yang hitam tapi berkantong gitu, tebal kayak mau jatuh, kayak ada yang jatuh gitu ya. Itu bisa di haifu. Supaya kulitnya kencang, kemudian lemaknya juga bisa dihancurkan. Jadi untuk sekitaran mata haifu juga bagus. Terus ini double chin. Ini nih. Cuma ngelipat-lipat gini deh. Jadi kalau yang bikin pas foto tuh sininya ada 2. Double chin tuh gitu. Iya. Gitu. Terus apa lagi, Dok, fungsinya? Kayaknya masih banyak ya, Dok ya? Iya, haifu di area body juga bisa. Jadi untuk misalnya ibu-ibu pasca melahirkan, perutnya udah kecil sih, tapi nggak rapih gitu ya. Maaf ya ibu-ibu, kalau kayak baju itu agak lecek gitu. Karena lipatan perut itu, Dok ya. Iya, kan stretch mark tuh, itu stretch marknya mungkin nggak hilang, tetapi akan membuat kulit lebih kencang daerah perut. Iya. Oh, yang mau ngecilin lengan. Oh ya. Oh, yang untuk bergelambir gitu, Dok ya? Apa sih? Yang suka kelebihan lemak di bawah sini? Iya, itu bisa juga di haifu supaya kulitnya kelihatan lebih kencang. Iya. Fungsi itu tidak hanya semata-mata untuk meniruskan pipi itu tadi. Ada lagi, Dok, fungsinya, Dok? Banyak agaknya, Dok ya. Ya prinsipnya dia untuk mengencangkan dan bisa digunakan untuk di seluruh area tubuh. Tapi kalau untuk wajah itu tadi trennya untuk area mata ya, kantong mata, kelopak mata bergelambir, kemudian untuk ini meniruskan untuk double chin. Iya. Area body untuk perut, untuk lengan, atau untuk ini apa namanya yang di bawah bra itu ya, di bawah bra kan kadang-kadang kalau kita lihat ada cewek tuh wanita dia pakai kaos terus kelihatan tuh ya ada lebihnya di bawahnya tuh, itu juga bisa di haifu. Iya. Di punggung apa itu ya namanya?
Heeh. Oh iya dok, yang dokter maksud V-shape itu tuh nama lain dari tirus ya dok ya? Iya, jadi itu kan bahasa trennya. Bahasa Wajah keren. V, jadi wajahnya kelihatan lebih V, seperti huruf. Iya. Nah, itu kan kiblat dari Korea tuh, semua pipinya yang bentuknya V begini, dagunya kip. Oh iya dok. Dok kalau boleh dok, saya mau nanya sedikit dok. Yang menyebabkan kita punya kantong mata di sini apa sih dok? Apa kurang tidur atau keturunan apa ya dok ya? Prinsip pertamanya itu pasti kulit di area sana tuh biasanya tipis, kolagennya nggak ada. Nah, kemudian penyebabnya banyak. Ada yang keturunan, ada yang diperparah dengan kurang tidur, ada juga yang karena mata lelah ya. Mata lelah juga bukan hanya karena kurang tidur ya. Kebanyakan lihat layar HP atau komputer, salah satunya kan bisa tuh mata lelah karena dipaksa untuk melihat terus, itu juga bisa. Nah, akibatnya kembali lagi kolagen, fibrinoblast di sekitaran kulit area mata rusak. Pada saat kolagennya rusak, lemak menumpuk di area sana dan ada gaya gravitasi, pasti lemaknya jadi ngegantung. Makanya terbentuk mata. Iya. Berarti kalau mau biar nggak ada kantong matanya tuh jangan begadang, jangan kebanyakan nonton drakor ya dok. Iya. Iya kan. Orang kan kalau udah nonton drakor kan udah pantengin aja udah layar itu ya dok. Kan episodenya kayaknya tanggung nih, tinggal 3 episode, padahal udah jam 2 malam, besok jam 5 udah bangun. Udah tebel ya dok ya di sini. Iya, lelah. Jadi area mata perlu dijaga karena kulit di area sana tuh lebih tipis dibandingkan area wajah yang lain, makanya kolagen di area situ pasti lebih cepat habis. Iya dok. Nah dok, sebelum saya tutup dok, ada pesan yang mau dokter sampaikan? Umum ya? Ya apa aja dok sebelum saya tutup ini ya? Oke, jadi pesan saya untuk wanita-wanita di Lampung, kalau mau melakukan treatment apapun itu, tetap berkonsultasi dulu dengan dokternya. Jadi jangan karena trennya lagi ini, saya maunya ini. Tetap selalu pasti konsultasikan dulu dengan dokternya, treatment apa yang cocok untuk saya, kemudian tahapan-tahapannya harus seperti apa, sehingga tidak over treatment seperti yang Dini bilang nanti karena inginnya begini tapi ternyata keluarnya jadi aneh. Tetap lakukan konsultasi dengan dokternya, berkomunikasi, berdiskusi, keinginannya apa, harus lakukan treatment yang seperti apa. Jadi kadang-kadang tidak semua treatment yang kita dengar dari influencer ternyata cocok dengan diri kita. Iya. Sekarang Baik, iya. Ada lagi dok? Kayaknya sementara itu yang ada di otak saya. Iya. Baik dokter Foni, terima kasih banyak dokter Foni atas waktunya sudah mengganggu prakteknya lagi. Iya, apa? Iya. Dok, mohon info-info ya dok ya, ada dokter lain yang bisa jadi narsum selain dokter. Mohon bantuannya. Iya. Ya, baik, boleh. Iya, nanti saya kontak dokter lagi. Dokter Foni, terima kasih banyak ya waktunya dokter. Jangan bosan jadi narsum ya dokter ya. Siang semuanya. Siang dokter Foni. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dokter Foni. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.